Pak, lagi diambil kabelnya. Mohon maaf, saya perlu perjelaskan dulu. Barang yang disita penyidik yang berikan ke saya sebuah dia menghasilkan file yang berextension AVI, itu file audio video biasa sebenarnya. Tapi ternyata baofeng.com ini agak menyimpang dari prosedur internasional. File AVI dia adalah bukan file AVI standar. Dia memiliki kodek yang khusus yang hanya bisa dijalankan atau diputar videonya dari aplikasi atau software yang dari perusahaan manufaktur Baofeng tersebut, Pak. Ini makanya kita lihat adalah player Cina. Lalu yang filenya filenya adalah tty0003.av. Di folder di spy kamera ini terdapat beberapa file rekaman, tapi yang related kasus ini yaitu tty0003.av, yang mana file tersebut video hasil rekaman video tersebut tidak kurang bagus dan filenya korup alias tidak bisa dijalankan secara sampai habis, Pak. Jadi kita bisa langsung play, Pak, ya. Awal ada pergerakan. Nah, kita hanya dapat 7 detik awal, Pak. 7 detik awal. Tujuh detik awal, salah satu objek yang di ujung berbaju putih berjas, itu terlihat ada progres pergerakan, tapi file ini hanya bisa kita play atau kita bisa putar hanya 7 detik awalnya saja, Pak. Selebihnya file itu tidak bisa di play, begitu, Pak. Ya, ada yang lagi yang mau ditanya? Ya, terima kasih Yang Mulia. Jadi baiklah, ahli telah mempertontonkan dan memperdengarkan hasil analisis baik terhadap spy kamera yang terakhir ini. Nah, untuk selanjutnya kami ingin mengetahui teknik daripada ahli di dalam mengetahui posisi dan percakapan antar handphone
bagaimana metode yang ahli pergunakan? Metode yang digunakan, kalau metode yang digunakan yaitu pertama mendapatkan CDR atau call data record atau billing telepon dari pemilik nomor telepon target. Lalu dari data CDR tersebut nanti kita bisa ketahui ada field A number, B number. A number adalah nomor handphone pemilik, B number adalah nomor tujuan, ada call type bisa berupa SMS, bisa berupa voice call, bisa berupa MMS, lalu bisa ada juga data durasi, jam dan tanggal dimulainya transaksi dan berikut durasi. Lalu juga ada namanya LAC ID dan CID. LAC ID dan CID itu adalah lokasi menara telekomunikasi handphone tersebut, operator handphone tersebut, begitu Pak. Dari CDR semua data lokasi koordinat pemilik handphone itu diketahui setiap transaksi, Pak. Setiap transaksi telepon, setiap transaksi SMS ataupun transaksi dari operator tersebut apapun, Pak. Baik, saudara ahli, apakah ahli pernah diperlihatkan oleh penyidik beberapa nomor-nomor telepon? Dalam berkas perkara ini ada atas nama Nasruddin Zulkarnain. Mungkin kami bacakan, apakah kalau ahli masih ingat silakan disebutkan diingat. Disampaikan kepada saudara nomor Nasruddin Zulkarnain, nomor handphone 0811 978245. Antasari Ashar nomor handphone 0812 1050 455, 0888 17 00466, 088 9969 688, 088 990 8899, 088 0100 5252, 088 895 01677. Kemudian handphone Sigit Haryo Wibisono nomor handphone 0818 8075 6399, 0818 98 8889, 085814673333, 0858 8000489, 088 953 9889 dan 08801 005250. Kemudian nomor Wilardi Wijard nomor handphone 088884 888884, 08111 75211 dan 021976 736 1984. Kemudian nomor saudara Jerry 081 88 7889, 0818 777 889 dan nomor saudara Edo 0813 39 26 5704, 0813 100 2628. Pertanyaan kami, apakah terhadap nomor-nomor yang kami sebutkan tadi itu penyidik ada meminta kepada ahli untuk menganalisa transaksi komunikasi di antara nomor-nomor tersebut, dan apakah ahli juga ada menganalisa CDR dari operator terhadap operator nomor-nomor telepon seluler tersebut? Ada, Pak. Pernah. Ada ya. Dari hasil analisa yang ahli lakukan, apa yang dihasilkan dari analisa tersebut? Kemudian bagaimana mekanisme yang ahli lakukan? Karena transaksi dalam CDR itu kan banyak. Bagaimana akhirnya ahli bisa men-tracing bahwa nomor Nasruddin dengan Antasari ada berapa kali transaksi? Atau nomor Antasari Ashar dengan Sigit Aryo Wibisono ada beberapa kali transaksi? Baik. Jadi metode yang dilakukan adalah pertama penyidik mendapatkan CDR secara resmi dari operator masing-masing nomor-nomor tersebut, nomor-nomor handphone tersebut. Dari data CDR yang cukup banyak, agak tebal, selain hasil print out, penyidik juga mendapatkan soft copy-nya. Jadi print out dan soft copy itu sama persis. Sebenarnya penyidik atau saya sebagai yang melakukan analisa CDR
bisa secara manual melihat print out yang CDR sebesar setebal itu. Lalu tapi untuk memudahkan mengautomatiskan pencarian jauh lebih cepat, kami menggunakan teknologi menggunakan software analis notebook yang mana data-data CDR yang soft copy tersebut kita load, kita ekspor ke analis notebook, lalu dengan sistematis kita bisa mencari, kita akan mendapatkan hasil berupa bagan si A nelpon B berapa kali sekian. Untuk kasus ini ada komunikasi, ada transaksi yang terjadi antara beberapa pihak. Pertama antara nomor handphone Antasari ke nomor handphone Sigit, ada transaksi SMS sekitar 43 kali ke 3 nomor handphone Sigit yang berbeda. Lalu dari Sigit ke Antasari ada transaksi SMS total sebanyak 29 ke 2 nomor yang berbeda juga. Kedua nomor kan masing-masing pemilik handphone tersebut ada beberapa nomor handphone, Pak ya. Lalu dari saudara Pak Wilyadi Wijar ada menelpon ke Antasari sekitar 7 telepon, 7 voice call, dan juga dari Pak Wilyadi Wijar ke Sigit, Pak Sigit itu ada voice call sebanyak 66 kali. Begitu. Baik. Kalau di CDR tersebut ya. Itu terlihat kapan terjadinya transaksi komunikasi itu? Ya, Bang. Ya, jadi setelah kami analisa pakai analis notebook software, kita dapatkan si A menghubungi si B berapa kali, kita cocokkan lagi dengan print out. Kita cocokkan lagi di print out, lalu kita tandakan di situ, Pak, begitu. Di dalam daftar barang bukti memang ada soft copy CDR-nya, tapi yang menjadi hard copy-nya adalah yang seperti ini. Ya. Apakah ini yang ahli maksud? Betul, Pak. Seperti ini ya, betul. Kalau jadi hard copy-nya. Iya, itu adalah CDR asli dari operator yang masing-masing field itu memberikan maksud-maksud tertentu, begitu. Ini kan ada ribuan, ini karena itu ada lampiran itu setelah hard copy satu uang itu ada ribuan. Bagaimana? Apakah ada teknologinya atau software yang bisa dipergunakan sehingga bisa men-tracing nomor-nomor yang kita tuju gitu, sehingga ketahuan hubungan transaksinya? Men-tracing atau melacak sebenarnya tidak perlu, karena dari CDR tersebut dari operator itu sudah ada data LAK ID dan CID-nya. LAK ID dan CID itu adalah kode koordinat menara Telkom operator. Jadi masing-masing, karena kenapa di setiap CDR itu ada koordinat LAK ID dan CID, Pak? Karena CDR tersebut fungsi utamanya untuk operator adalah untuk penagihan, begitu. Jadi antara nomor A si B melakukan panggilan berupa voice call, jaraknya pun dihitung, Pak, dari koordinat tersebut, begitu. Kalau di CDR ini, apakah juga terbaca konten dari suatu SMS apabila ada terjadi transaksi SMS? CDR tidak ada konten SMS, Pak. Oh, jadi tidak bisa terlihat lagi kontennya. CDR enggak, Pak. CDR hanya call data record aja. Itu hanya mencatat transaksi aja, Pak. Transaksi itu berupa telepon, berupa kirim SMS, terima SMS, terima telepon, dan lain-lain. Internet, begitu. Selain masalah hubungan komunikasi atau istilah transaksi komunikasi, apakah bisa juga diketahui oleh IT ya bahwa ketika terjadi komunikasi antara, contoh dalam perkara ini antara saudara terdakwa dengan Sigit, apakah kira-kira bisa juga diketahui BTS mana yang meng-copyright mereka sehingga posisinya ketahuan gitu, atau perkiraannya gitu? Ada, Pak. Perkiraan persis lokasi seseorang, misalnya saya saat ini menelepon ke seseorang di Bandung, yang akan terekam di CDR telepon saya adalah posisi menara BTS yang terdekat. Mungkin ada menara Telkomsel yang terdekat sini, itu akan terekam di transaksi telepon saya, Pak. Jadi bukan posisi koordinat persis saya berada. Itu koordinat LAK ID dan CID itu adalah koordinat menara Telkom, menara provider. Selama ahli melakukan analisa terhadap call data record dikaitkan dengan nomor-nomor telepon yang sudah diserahkan, yang ahli
pernah teliti dari sekian transaksi itu terjadi hubungan antara terdakwa dengan Sigit. Ada yang saudara ahli pernah cek posisi-posisinya berdasarkan CDR ini? Ya ada Pak. Ada satu transaksi yang bisa kita cek koordinatnya, yaitu yang saya cantumkan di BAP, yaitu lokasi keduanya, yaitu yang handphone saudara Sigit berada di BTS yang tertera datanya adalah Simpruk Pak ya, Simpruk BTS. Data Simpruk atau kata-kata lak ID Simpruk itu menunjukkan lokasi kode BTS, lokasinya ada di mana. Tapi persisnya lak ID CID itu operator mempunyai koordinat pastinya. Lalu untuk saudara Antasari pada saat jam yang sama juga, hari yang sama dan yang jam sama, kita lihat lak ID-nya yaitu di Kebayoran Baru, yang mana perlu diketahui menara telekomunikasi itu mempunyai coverage area yang dapat ditangkap oleh penggunanya. Jadi kalau di dalam kota coverage area menara BTS bisa berkisar antara 800 meter sampai 2 km. Karena ada jarak gedung, ada halangan gedung, ada halangan pohon dan halangan lain-lain. Jadi masing-masing menara telekomunikasi itu mempunyai coverage area yang berbeda-beda. Itu pun datanya masing-masing operator mempunyai masing-masing. Jadi tower dia di lokasi A, dia tahu itu coveragenya berapa luas. Nah, dari data lak ID CID dan database koordinat menara telekomunikasi tersebut, kita dapati coverage area yang dipegang oleh koordinat lak ID Pak Antasari dan koordinat lak ID Pak Sigit itu tercover pada area yang sama Pak, pada area yang sama. Baik, saudara jaksa ya, kita skor sebentar karena sholat asar terbatas waktunya. Kita skor 15 menit ya. Itu ada beberapa lokasi di lokasi TKP, baik dari yang sebelum kejadian sampai beberapa waktu setelah kejadian. Dari CDR ini, setahu ahli, apakah ada juga transaksi pembicaraan yang di atas Maret 2009, sekitar April 2009, ada juga di CDR ini antara Sigit Haryowisono dengan Wiliardi? Saya tidak hafal. Saudara ahli tadi sudah memperdengarkan hasil rekaman dan kemudian saudara tadi membenarkan bahwa telah membuat lampiran transkrip barang bukti hasil rekaman tersebut. Saya mau tanya ini ada pembukaan S1, suara 1, suara 2, maksudnya apa itu? Sumber suara yang terhadap di rekaman tersebut Pak, tampilan output suara yang terdengar dalam suatu rekaman kita jadikan transkrip. Kita untuk awal kita menyebutkan suara 1, suara 2, tergantung ada berapa suara yang terdengar di output rekaman tersebut. Apa untuk lebih jelasnya, Ya. apakah saudara masih ingat isi transkrip yang saudara buat tersebut? Secara keseluruhan saya tidak ingat Pak. Secara keseluruhan saya tidak ingat karena rekaman yang mana Pak?
transkrip. Transkrip yang mana Pak? Antara Dari kreatif. Oh, yang dari kreatif karena totalnya 1 jam 30 menit. Terus terang saya nggak hafal semua transkripnya walaupun saya sudah buat transkripnya Pak. Tapi transkrip saya itu bisa dipastikan kembali isinya karena suara itu masih asli, rekaman itu masih asli sampai sekarang. Jadi transkrip maupun rekaman itu pasti akan cocok Pak. Bagaimana caranya membuat transkrip ini? Membuat transkrip ini pertama untuk output rekaman yang bagus, yang 100% rapi dan audionya sangat jelas, kita hanya memperdengarkan di lab, kita menggunakan software dan menggunakan headphone atau output speaker yang bagus. Lalu kita melakukan transkrip atas sumber-sumber suara yang keluar. Kita identifikasi ada berapa suara yang keluar, lalu kita transkripkan. Lalu untuk rekaman yang sumber suaranya kurang jelas, yaitu kurang jelas bisa disebutkan salah satunya adalah ada suara 1 tinggi, suara 2 mungkin agak rendah. Kita lakukan pakai teknik normalize Pak, normalize. Nah, normalize ini di dunia audio itu akan melakukan tingkat gain suara yang lainnya sama rata dengan yang lain Pak. Jadi kita sudah set bahwa gain yang mau kita inginkan sekian agar terdengar cukup jelas. Tapi rekaman yang saya tampilkan di pengadilan barusan itu adalah file aslinya Pak, file asli rekaman aslinya. Jadi saya membuat transkrip tersebut menggunakan teknik normalize. Jadi file audio yang saya analisa yang dari backup file saya analisa pakai headset tertentu dengan software tertentu, dia normalize, lalu kita lakukan transkrip Pak. Dari suara yang saudara perdengarkan tadi, ya. Kemudian dikaitkan dengan transkrip. Apakah semua yang ada dalam rekaman suara itu tercover dalam transkrip? Yang rekaman TTY 001 itu semuanya terekam, baik suara yang ada suara lain ya, kan ada suara tidak jelas kita jelaskan bahwa ada yang tidak jelas begitu. Kalau demikian mohon izin majelis, saya akan bacakan poin-poin tertentu untuk di Majelis, kami keberatan tadi kan sudah dengar majelis, kenapa harus diingatkan lagi? Berarti saudara jaksa penuntut umum tidak yakin dengan rekamannya majelis hakim yang mulia. Karena Poin apa yang mau dibacakan? ada beberapa poin yang ingin saya pertegas kepada ahli ini. Tadi kan ini sudah dijelaskan, semua transkrip ini hasil analisa dari suara tersebut. Ya. Ya. Cukup. Cukup? Sementara dari CPU cukup. Ya. Silakan Pak. Terima kasih majelis. Saudara ahli ya, ada brevet keahlian saudara ya. Maksudnya Pak? Saudara menyebut nama saudara ahli berdasarkan apa? Saya praktisi IT sekitar 15 tahun, baik dari aplikasi Bukan. sistem. Pertanyaan saya, ya. Anda diajukan di sini sebagai ahli. Baik. Dasarnya apa? Sebetulnya bisa tanya sama jaksa. Nanti jaksa nggak mau jawab. Saya mau tanya saudara, Dasarnya- merasa ahli nggak? Merasa Pak? Ahli ya. Ya. Itu kan gampang. Ya. Nanti baru kita tanya dasarnya apa saudara merasa ahli. Ya. Pendidikan formal saya S1 S2 di bidang IT. Lalu saya praktisi IT sekitar 15 tahun di segala lini IT, dari aplikasi, sistem, Baik. network dan security. Dan Baik. saya mempunyai sertifikasi internasional. Baik, terima kasih. Baik. Apakah itu bisa diartikan saudara juga bisa menganalisa voice recorder itu suara asli atau bukan, sudah dipotong-potong, sudah dimanipulasi? Bisa Kalau tahu sudah nggak? dipotong-potong dan sudah dimanipulasi saya bisa Pak, karena di audio forensik, di bidang saya juga di digital forensik, karakteristik voice masing-masing individu itu akan berbeda Pak. Jadi walaupun ada yang mendubbing menjadi seseorang suara A yang ada di rekaman tersebut, noise signature-nya akan berbeda Pak. Oke. Begitu. Sebab tadi waktu saudara perdengarkan itu permintaan jaksa secara diam-diam saudara mundurin,
kita nggak tahu. Baik. Itu kan bisa diperpanjang, bisa diperpendek artinya, ya. Sedangkan ini diperdengarkan di persidangan ini. Saudara ahli kan IT, Iya, Pak. mengenai pengadilan, cara-cara apa yang diterima jadi bukti atau tidak, saudara tidak mengerti kan? Tidak, Pak. Di sini, di sidang ini yang didengar tadi, Ya. itu yang dicatat oleh panitera, itu yang akan jadi pegangan pengadilan, bukan transkrip saudara. Itu undang-undang yang bilang, bukan saya. Saya ulangi ya, saya teruskan. Tadi saudara mengatakan voice recorder itu pertama kali saudara hubungkan dengan komputer. Voice recorder pertama kali saya hubungkan dengan komputer menggunakan aplikasi dan operating system yang tidak akan merubah isinya, Pak. Sebelumnya saudara tahu nggak itu ada di mana? Saudara dapat dari penyidik. Posisi saya saat menerima barang bukti itu di Polda, Pak. Bagaimana itu? Dibungkus, ditutup, Dalam sebuah plastik yang ada labelnya, Pak. dilak. Dilak. Ingat dulu, ngerti maksudnya dilak? Label dengan lak lain. Iya. Dilak nggak? Seperti tahu surat yang ada laknya dicap. Gitu. Yang saya tahu itu pakai semacam selotip, Pak. Selotip. Lalu dibuka di depan saya. Lalu yang saya tahu saat itu banyak sekali penyidik di Polda yang benar-benar hanya menunggu saya karena itu barang bukti digital, karena mereka tahu tidak boleh disentuh bila prosedur salah, Pak. Itu perkiraan saudara begitu kan? Ya. Bukan saudara tahu kan bahwa tidak ada yang sentuh atau bukan? Oh iya, karena sebelum dibuka selotipnya posisinya saya hanya lihat seperti itu, Pak. Oke. Saudara tahu itu diperoleh dari mana? Atau bahasa hukumnya disita dari mana, oleh siapa, kapan disita? Pastinya tidak, Pak. Tidak tahu. Jadi tidak tahu kapan disita, tidak tahu selama ini itu barang ada di mana? Tidak. Tidak. Kan begitu ya. Jadi waktu diberikan kepada saudara, saudara hanya terima aja begitu. Enggak ada surat yang saudara tanda tangani, berita acara penyerahan barang bukti. Tidak. Tidak ada. Kan kita catat ini semua ya. Lalu saudara mengatakan bahwa itu belum pernah didengarkan oleh penyidik. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Apakah saudara meyakini bahwa belum pernah ada yang mendengar itu? Saya meyakini tidak ada yang pernah mendengar karena posisinya saat itu banyak sekali penyidik yang merequest untuk memperdengarkan atau mengcopy file tersebut. Itu kesimpulan saudara. Siapa tahu ada penyidik yang pernah dengar terus minta kepada saudara. Kebetulan komandan mereka yang bilang, jadi saat itu benar-benar hanya nunggu saya untuk melakukan operasi standar forensik pertama kali. Jadi menurut saudara ini ya, Betul, Pak. voice recorder itu belum dibuka, didengar, dimanipulasi. Ya. Belum ya? Belum. Nah, seperti mayat yang waktu ada keterangan di sini Bukan, itu ya. Tidak, Pak. Oke. Saudara tadi mengatakan membuat transkripnya. Ya. Transkrip itu. Hmm. Boleh nggak saya tanya? Ya. Transkrip itu tidak kita anggap ada. Baik. Anda membuat transkrip itu berdasarkan pendengaran kita semua di sini, seperti yang kita dengar. Bisa atau tidak membuat transkrip selengkap yang seperti ada sekarang? Bisa, Pak. Dan butuh waktunya akan sangat lama. Bukan, kan Bisa, tadi Pak. diputar buat Pertanyaan- kita. Baik. Bisa saudara. Bisa, Pak. Saya minta putar lagi sekali lagi, Anda transkrip bisa? Oh, maksud saya bisa, tapi waktunya akan sangat lama dan saya akan membawa alat-alat saya ke sini, Pak. Itu maksud saya. Baik. Karena yang di persidangan ini yang diterima jadi alat bukti adalah yang saudara perdengarkan itu Ya. kita transkrip oleh panitera. Baik. Kalau nggak ketangkep sama panitera, nggak bisa dijadi alat bukti. Paling tidak itu menurut pendapat penasihat hukum. Gitu ya. Tadi pertanyaannya, Anda membuat analisis, membuat segala macam, terus ada kata-kata cloning, itu maksudnya apa sih cloning? Cloning itu adalah teknik di digital forensik melakukan bit by bit copy, Pak. Bit by bit copy itu adalah melakukan duplikasi dari barang bukti digital asli ke barang bukti duplikasi, tapi itu 1:1 akan persis 100%, Pak. Satu bit pun tidak akan berubah dan hal ini dilakukan oleh penyidik pihak KPK setiap melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, Pak. Oke. Maksudnya itu ada penegak hukum yang telah melakukan prosedur yang benar, Pak. Begitu. Maksud saya itu, Pak. Jadi hal yang saya lakukan sudah dilakukan banyak penegak hukum. Baiklah, yang itu baik. kan teknik yang luar biasa, ahli lah ya. Kalau kita ngerekam begini dari yang voice recorder memang nggak jadi asli. Bisa jadi asli atau bisa hilang bit ke bitnya.
Jadi gini Pak, saya jelaskan dulu. Kita kenapa menggunakan ilmu digital forensik untuk dibawa ke pengadilan, yaitu menjaga barang bukti itu asli dari sejak disita sampai di pengadilan Pak. Jadi tidak ada rekayasa di tengah-tengahnya. Nah lalu Sepanjang itu di tangan saudara kan? bukan Pak, baik di tangan siapapun, nanti kita bisa presentasikan. Barang bukti disita saya ada laporannya, MD5 hashnya Pak, hashingnya ada, digital fingerprintnya ada. Lalu di pengadilan kita bisa buktikan kembali, hashnya sama nggak sejak saat disita sampai yang ada di pengadilan, begitu Pak. Bagaimana bisa saudara tahu selama itu ada di tangan orang? Nah Bisa begini Pak, kelihatan, ya. Jadi Ya udah cukup lah, pokoknya saudara bisa buktikan dengan keahlian saudara bahwa barang ini asli atau tidak asli, gitu Baik. kan? Terus saudara ditanya oleh jaksa, saya singkat aja. Saya menganalisa mengetahui dari nomor telepon Antasari, artinya Antasari menelpon si WW atau siapa itu 13 kali. Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Baik. Apakah dari nomor telepon saya masuk ke nomor telepon saudara jaksa? Ya. Dari nomor telepon saya Baik. masuk ke nomor telepon jaksa, apakah itu berarti pasti saya yang kirim SMS itu kepada saudara jaksa itu? Ya. Pertanyaan penyidik yang diberikan ke saya adalah apakah ada transaksi nomor tersebut ke nomor tersebut, bukan yang melakukan percakapannya Pak. Gitu, kita catat. Betul. Jadi saudara hanya mengatakan dari nomor telepon Antasari kepada nomor telepon WW 66 kali, itu hanya dari nomor ke nomor. Betul Pak. Belum tentu yang menggunakan nomor itu pemilik nomor itu. Mengerti saudara pertanyaan saya? Mengerti, sangat mengerti. Coba bisa jelaskan bahwa bisa saja ada cloning nomor orang dipakai tanpa sepengetahuan orang itu masuk ke orang lain. Coba jelaskan pada persidangan ini. Ya, kalau SIM card seseorang dikloning oleh orang lain untuk digunakan percakapan, untuk dilakukan transaksi telepon atau SMS, pastinya itu bisa diselidiki lagi Pak. Dari data operator CDR telekomunikasi, maaf, itu ada tercatat emailnya Pak. Walaupun ya Pertanyaan saya begini, mudah aja. Bisakah atau tidak bisa? bisa. Nomor tapi saudara ini, baik, saya pakai alat saya, ya, keluar nomor dia, ya. masuk ke nomor jaksa. Bisa nggak? Bapak pakai nomor Saya ini, punya alat, ya, saya gunakan nomor dia, baik, saya kirim ke nomor Bapak jaksa, Ya. keluarlah SMS, saudara jaksa, jangan Ya. galak-galak dong di pengadilan. jaksa akan Ini menerima, contoh aja. ya, jaksa akan menerima dari nomor Bapak Iya, yang padahal ini. dia tidak kirim. Nah, tapi di Tunggu data dulu, operator bisa nggak? Bisa Pak. Bisa, udah cukup itu. Jadi nomor-nomor yang keluar tadi saudara bilang ini dari Antasari, dari nomor Antasari, bukan begitu. Dari nomornya keluar kepada nomor itu sebanyak sekian-sekian. Di BAP saya seperti itu. Belum tentu saudara Antasari yang melakukan, Betul. belum tentu saudara WW yang melakukan. Betul. Nah, itu kan jelas jadinya. Saya pikir dari saya nggak ada lagi pertanyaan ini. Ini kalau soal BTS nih, Ya. BTS apa itu? Base Transmission System, menara telekomunikasi di setiap di daerah Pak. Jadi di Jakarta masing-masing operator mempunyai menara telekomunikasinya agar Bisa men-trace ya, Nah, saya meng-cover- telepon dari ya, mana, dari betul. daerah mana begitu. Betul. Pertanyaan saya, Ya. sepanjang pengetahuan saudara sebagai ahli, Ya. mudahkah atau bisakah Ya. orang melakukan BTS ilegal? Tidak mudah Pak, tidak mudah. Bukan mudah, bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi tinggal di compare Ya data whatever lah, BTS. saya cuma tanya itu, berarti BTS bisa dipalsu, bahwa nomor telepon bisa dimainin, kan begitu. Baik. Itu baru ahli yang bicara.